Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berbahagia. Kebodohan karena emosi yang sesungguhnya tidak mau mengalah untuk kita menjadi kalah dan kelelahan sendiri secara emosional. Komunitas IPM yang terkasih, ini adalah kisah saya Minggu 3 September 2012 pagi. Saat saya menuju ke gereja, di dalam perjalanan ada seorang supir di belakang saya yang marah-marah mengklakson mobil kami yang sedang berhenti minggir untuk minum teh di sebuah warung. Kami sudah memparkir mobil di tepi jalan yang sangat tepi, sehingga space-nya hanya cukup untuk orang melayani kami. Tetapi supir di belakang menyalakan klakson, menekan berkali-kali dan panjang-panjang untuk menunjukkan bahwa supir itu marah terhadap kami. Padahal jalan di sana lengang, kosong, dua arah kosong, dan kami sudah berhenti cukup lama di situ. Tiba-tiba dia di belakang mengusir kami, tetapi kami dengan tenang, kami tidak pergi karena kami tahu kami sudah di dalam posisi yang benar, tidak membahayakan orang lain. Jadi kami tahu posisi saya tidak perlu untuk bergeser lagi karena kami telah memberikan jalan yang terbaik. Jadi saya tetap tenang, saya tetap minum teh kami, dan saya minum hingga tetes terakhir, dan orang itu akhirnya menyalip kami dengan terus membunyikan klakson yang menunjukkan bahwa dia sangat marah kepada kami. Tetapi saya telah mengambil keputusan, saya tidak mau terpengaruh dengan provokasi yang dilakukan dia. Saya tetap tersenyum dan saya menikmati minum teh saya hingga tetes terakhir. Saya tidak merasakan sedikit pun terusik hati saya karena saya sudah memutuskan saya sedang berhadapan dengan orang stres. Jadi saya tidak perlu menggubris dia sedikit pun. Saya tetap bersukacita dan mengalihkan perhatian saya kepada hal yang lain yang lebih penting, hal beribadah. Saya menyiapkan hati saya dengan sungguh-sungguh sehingga saya menikmati hari Minggu itu menjadi hari yang sangat indah, dan ibadah yang sangat diberkati Tuhan, dan sepanjang hari saya mengucap syukur. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh orang itu sepanjang harinya, mungkin 1-2 jam atau bahkan sampai akhir sorenya. Apakah dia tetap membawa emosi yang menyala-nyala itu di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa melampiaskan emosinya, dan atau dia sudah melupakannya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, karena dia sempat emosi, energinya juga pasti tersedot cukup banyak karena emosinya itu, dan dia sempat kesal hati, sempat panas hati, sehingga dia membutuhkan waktu untuk menenangkan hatinya. Komunitas IPM yang terkasih, apakah perlu kita marah-marah seperti itu, apalagi di tempat umum? Apakah kita perlu membuang emosi kita seperti itu? Apakah kita tidak malu menjadi tontonan umum bahwa kita adalah orang yang bodoh, padahal jalanan lengang, jalanan tidak ada hambatan? Kenapa kita harus emosi? Kita mengalah sedikit. Kenapa banyak orang sekarang tidak mau mengalah? Mengalah itu adalah menjual harga dirinya. Kenapa demikian? Apakah memang demikian mahalnya harga dirimu sehingga engkau mengorbankan emosimu, mengorbankan energimu, hal kecil yang sepele yang tidak ada artinya? Kenapa kita tidak belajar untuk berbesar hati, untuk bisa mengampuni, untuk sedikit bisa mengalah? Bahkan untuk kita adalah manusia yang berkarakter, kita yang manusia yang diidam-idamkan oleh Tuhan, yang Tuhan rindukan untuk kita dapat bersekutu bersama-sama dengan Dia. Komunitas IPM yang terkasih, mari kita lihat firman Tuhan di dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa di dalam Matius 6. Di dalam doa bab saya akan bawakan adalah di ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan
komunitas IPM yang terkasih, firman Tuhan berdoa, mengajar kita berdoa untuk kita untuk Tuhan membawa kita untuk melepaskan kita dari pencobaan. Ini bukan doa yang biasa. Ini adalah doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan untuk kita minta untuk kita dilepaskan dari pencobaan, dari yang jahat, dari suatu pencobaan yang membuat kita menjadi lemah. Jadi banyak serangan-serangan kuasa kegelapan yang memasuki kehidupan kita, merusak emosi kita, sehingga masalah kecil pun bisa membuat menjadi masalah besar karena kita tidak dapat mengendalikan emosi. Sudahkah kita berdoa dan kita minta perlindungan Tuhan? Kalau belum, mulailah belajar, karena memang kita juga perlu melindungi kehidupan kita, emosi kita, dan apa yang ada di sekeliling kita untuk kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita belajar dan juga untuk bisa mengampuni. Ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ini mengenai hal berdoa. Dikatakan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Karena kalau kita berdoa seperti orang munafik, omongan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya untuk bisa dilihat di tikungan-tikungan jalan, untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi kita harus berdoa seperti yang Bapa kami itu penting sekali, sehingga kita dapat menjadi bijaksana. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amsal 14 ayat 9 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Mari kita mengurangi kemarahan kita, karena orang yang marah itu adalah orang yang bodoh, yang dikuasai roh kemarahan di dalam dadanya, menjadi bodoh karena kemarahan kita. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana dan sabar untuk setiap hal yang membuat kita bisa menjadi emosi. Kendalikan emosimu, maka kita akan menjadi cerdas secara emosi, dan itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang berhasil. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.